Ledakan berita bombastis, proklamasi duet abad ini yang mengguncang Cirebon. Jagat hiburan Indonesia mendadak berada dalam titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah sebuah pengumuman resmi meluncur bak peluru kendali ke tengah masyarakat. Kota Cirebon yang biasanya tenang dengan irama pesisirnya, seketika geger dan bergejolak hebat saat kabar mengenai konser 80 tahun Sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, secara resmi mengumumkan tamu spesial utamanya. Bukan penyanyi senior papan atas, bukan pula diva internasional, melainkan sosok April Cirebon, sang juara 3 Dangdut Akademi 7, yang secara mengejutkan dipilih untuk bersanding di panggung paling sakral sang legenda. Berita ini tidak hanya sekedar informasi konser biasa, ini adalah sebuah proklamasi sejarah yang meruntuhkan segala tembok skeptisisme di industri musik dangdut. Sejak detik pertama kabar ini disiarkan melalui kanal Indohot 23, gelombang kejutan menyapu bersih media sosial, menciptakan badai diskusi yang tak terbendung dari pelosok desa hingga pusat kota. Publik seolah tak percaya bahwa seorang pendatang baru yang baru saja menyelesaikan kompetisi di TV, langsung mendapatkan mandat emas dari otoritas tertinggi musik dangdut dunia. Guncangan ini menandai dimulainya hitung mundur menuju sebuah pertunjukan yang diprediksi akan menjadi standar baru bagi kemegahan konser musik di tanah air, di mana Cirebon akan menjadi pusat gravitasi hiburan nasional pada Februari 2026 mendatang. Konferensi Pers Jakarta, Senyum Sang Raja dan Legitimasi bagi Sang Mutiara. Malam tanggal 24 Januari 2026 akan tercatat sebagai momen paling emosional dalam perjalanan karir April Cirebon. Di bawah lampu sorot studio konferensi pers yang padat di Jakarta, Sang Raja Dangdut Rhoma Irama berdiri dengan penuh wibawa namun memancarkan kehangatan yang luar biasa. Dengan mic di tangan dan senyum lebar yang jarang terlihat begitu lepas, Bang Haji secara langsung menyebut nama April sebagai pendamping utamanya di konser perayaan 8 dekade kehidupannya. Kata-kata yang keluar dari lisan sang maestro bukan sekedar basa-basi protokol. Itu adalah sebuah legitimasi murni yang menaikkan kasta April dalam semalam. Rhoma menegaskan bahwa perayaan 80 tahun karirnya bukanlah soal nostalgia semata, melainkan soal memberikan kado terbaik bagi fans. Dan kado itu adalah kolaborasinya dengan talenta muda yang ia anggap memiliki ruh dangdut sejati. Ruangan itu seketika riuh dengan tepuk tangan yang tak henti-hentinya. Sementara di dunia maya, netizen mulai menyadari bahwa kita sedang melihat prosesi penobatan secara tidak langsung. Rhoma tidak hanya memberikan panggung, ia memberikan pengakuan bahwa April adalah sosok yang mampu membawa beban besar sejarah soneta ke masa depan. Sebuah kehormatan yang bahkan penyanyi legendaris lain pun sangat dambakan selama berpuluh-puluh tahun karir mereka. Alasan dibalik pilihan, mengapa April menjadi juara di hati sang maestro? Pertanyaan besar yang menggantung di benak jutaan orang terjawab sudah saat Rhoma Irama membedah alasannya memilih April dengan begitu detail dan tajam. Bang Haji mengungkapkan bahwa pengamatannya terhadap April sudah dimulai sejak langkah pertama gadis itu di panggung DA7 Indosiar. Bagi sang raja, April bukan sekedar penyanyi dengan teknik vokal yang mumpuni, melainkan seorang seniman dengan energi teatrikal yang gila dan mampu membuat penonton merinding hanya dengan satu tatapan mata. Rhoma melihat bayangan masa mudanya dalam diri April, sebuah kombinasi antara determinasi, penghayatan mendalam, dan kestabilan vokal yang jarang ditemukan pada generasi Gen Z saat ini. Dia juara 3 di papan skor, tapi buat saya, dia juara 1 di hati penonton, ujar Rhoma dengan nada yang begitu meyakinkan. Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan halus bagi mereka yang hanya melihat kesuksesan dari angka-angka hasil kompetisi. Rhoma menegaskan bahwa di industri nyata, aura panggung dan kejujuran dalam berkarya jauh lebih berharga daripada piala manapun. Pilihan ini adalah bukti bahwa Rhoma Irama memiliki insting yang sangat tajam dalam mendeteksi mutiara yang benar-benar berkilau di tengah lautan bakat. Dan bagi Bang Haji, April adalah personifikasi dari semangat dangdut yang beradab namun tetap memiliki daya ledak yang luar biasa. Geger kota udang, spanduk sejarah, dan euforia masyarakat lokal. Begitu nama April disebut bersanding dengan Rhoma Irama, suasana di kota Cirebon berubah total menjadi lautan kebanggaan yang mengharu biru. Warga Cirebon seolah merayakan kemenangan nasional di setiap sudut jalan. Spanduk-spanduk raksasa, baliho digital, hingga grafiti di tembok-tembok kota mulai bermunculan menampilkan wajah dua generasi emas ini dengan tulisan kolaborasi sejarah. Kebanggaan ini bukan tanpa alasan, melihat putri daerah mereka yang sederhana kini akan bersanding dengan manusia paling berpengaruh di dunia dangdut adalah sebuah mimpi kolektif yang menjadi nyata.
Di platform TikTok dan X, warga Cirebon terus menggaungkan tagar dukungan yang membuat topik ini bertahan di posisi pertama trending topik selama berhari-hari. Mereka melihat April bukan hanya sebagai penyanyi, melainkan sebagai duta harga diri masyarakat Pantura yang kini berhasil menembus dinding elit musik nasional melalui restu langsung dari sang raja. Suasana panas dan penuh semangat ini menjadi bukti bahwa April berhasil menyatukan hati masyarakatnya, menciptakan sebuah gelombang dukungan organik yang akan menjadi benteng pertahanan mental terkuat bagi dirinya saat berdiri di samping sang maestro nanti di Stadion Wibawa Mukti. Dukungan Inul Daratista, solidaritas sang diva untuk masa depan dangdut. Kehadiran Inul Daratista dalam pengumuman duet monumental ini memberikan warna solidaritas yang sangat kuat dan mengharukan. Inul, yang juga dikenal sebagai pejuang dangdut dari bawah, memberikan dukungan penuh tanpa sedikit pun keraguan. Bang Haji pilih April itu tepat sekali. April itu masa depan dangdut Indonesia, tegas Inul di hadapan media. Dukungan ini sangat krusial karena datang dari seorang diva yang memiliki jam terbang internasional dan insting bisnis yang tajam. Inul melihat bahwa April memiliki ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk bertahan di kerasnya industri hiburan. Pernyataan Inul ini seolah menjadi pelengkap dari restu yang diberikan oleh Rhoma Irama, menciptakan sebuah persepsi publik bahwa April kini secara resmi telah diterima di lingkungan elit para penguasa panggung dangdut. Persahabatan dan dukungan antar generasi ini memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa regenerasi di dunia dangdut sedang berlangsung dengan sangat sehat dan penuh rasa hormat. Inul bahkan dikabarkan siap memberikan bimbingan khusus bagi April mengenai bagaimana cara menjaga stamina dan mental untuk menghadapi tekanan konser sebesar perayaan 80 tahun karir Bang Haji, menunjukkan betapa berharganya sosok April di mata para senior. Serangan tiket sold out, 50.000 pasang mata menanti sejarah di stadion. Fenomena April Rhoma terbukti bukan sekedar keriuhan di media sosial, melainkan sebuah kekuatan ekonomi yang nyata dan mengerikan bagi penyelenggara konser manapun. Hanya dalam waktu kurang dari 170 menit setelah penjualan tiket resmi dibuka, seluruh kategori tiket untuk konser di Stadion Wibawa Mukti Cirebon dinyatakan sold out atau ludes terjual. Sebanyak 50.000 penonton diprediksi akan memadati stadion, menciptakan rekor baru untuk jumlah penonton konser tunggal dangdut di wilayah tersebut. Fenomena ini membuat industri musik terperangah. Daya tarik duet beda generasi ini ternyata mampu menggerakkan massa dalam jumlah yang sangat kolosal di tengah gempuran konser musik pop dan internasional. Para penggemar dari luar kota, bahkan dari luar pulau, rela berebut tiket demi menjadi saksi sejarah bagaimana dentuman bass soneta akan berpadu dengan vokal teatrikal April Cirebon. Kegilaan tiket ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Indonesia sangat merindukan pertunjukan dangdut yang berkelas, megah, dan memiliki nilai sejarah yang dalam. Stadion Wibawa Mukti pada 15 Februari nanti bukan lagi sekadar arena olahraga, melainkan akan berubah menjadi kuil suci musik dangdut, tempat bertemunya legenda hidup dengan sang penerus yang paling dinantikan kehadirannya. Bocoran duet abad ini, aransemen teatrikal dan chemistry yang meledak. Ekspektasi publik semakin membumbung tinggi saat bocoran mengenai konsep duet April dan Rhoma Irama mulai terkuak sedikit demi sedikit. Rhoma Irama mengisyaratkan bahwa penampilan mereka tidak akan menggunakan format duet biasa yang membosankan. Akan ada sentuhan teatrikal yang sangat kuat, di mana April akan diberikan panggung untuk mengeksplorasi kemampuan akting dan penghayatannya dalam lagu-lagu legendaris soneta. Saya mau April nyanyi bagian chorus, saya nyanyi di bagian pertama. Ini bakal jadi duet yang dijamin bikin panggung meledak. Ungkap Bang Haji dengan penuh antusias. Aransemen musik sedang digarap dengan sangat teliti, melibatkan puluhan musisi handal untuk menciptakan suara orkestra dangdut yang paling megah panjang sejarah. Chemistry antara sang raja yang berwibawa dengan April yang penuh energi muda diprediksi akan menciptakan magis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Netizen di media sosial mulai menebak-nebak lagu apa yang akan dibawakan, mulai dari versi teatrikal Salam Tresno yang dipadukan dengan lagu begadang, hingga kolaborasi dalam lagu-lagu dakwah yang penuh makna. Pertemuan dua karakter vokal yang sangat kontras namun saling melengkapi ini diyakini akan menjadi momen puncak yang akan dibicarakan selama puluhan tahun mendatang sebagai duet abad ini. Simbol regenerasi dangdut, mandat tongkat estafet yang terhormat. Di usianya yang telah genap 80 tahun, Rhoma Irama menegaskan bahwa keterlibatan April dalam konsernya adalah sebuah simbol regenerasi yang sangat penting bagi keberlangsungan musik dangdut di Indonesia. Bang Haji secara terbuka mengakui bahwa ia ingin generasi muda seperti April belajar langsung dari pengalaman 8 dekadenya.
Namun di saat yang sama, ia juga mengaku belajar dari semangat dan idealisme anak muda zaman sekarang. Duet April sama saya di konser 80 tahun ini bakal jadi simbol regenerasi dangdut Indonesia, tegas Roma. Ini adalah momen langka di mana seorang legenda besar secara sadar dan sengaja memberikan panggung utamanya untuk menyorot seorang pendatang baru. Tindakan ini merupakan mandat tidak tertulis yang menunjukkan bahwa tongkat estafet dangdut yang beradab dan berkualitas kini mulai diletakkan di pundak April. Sang raja ingin menunjukkan bahwa musik dangdut tidak akan pernah mati selama ada talenta yang mau menjaga nilai-nilai luhur dan kualitas seninya. Pesan moral ini sangat mendalam, memberikan tanggung jawab besar sekaligus kebanggaan luar biasa bagi April untuk terus menjaga api semangat soneta agar tetap menyala di tangan generasi penerusnya. Masa depan cerah, prediksi ledakan karir April di tahun 2026. Para pengamat industri hiburan dan pakar pemasaran musik memprediksi bahwa setelah duet monumental dengan Rhoma Irama ini, karir April Cirebon akan meledak secara eksponensial dan tak terbendung di tahun 2026. Duet ini bukan sekedar satu kali penampilan, melainkan sebuah pintu gerbang menuju kontrak-kontrak besar dan proyek-proyek prestisius lainnya. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa setelah konser 15 Februari, akan ada kolaborasi rekaman single eksklusif yang diproduseri langsung oleh sang raja, serta rangkaian tur nasional yang melibatkan para diva seperti Inul Daratista. Nilai jual April diprediksi akan meroket hingga ke level tertinggi, menjadikannya salah satu artis paling berpengaruh di Indonesia tahun ini. Kekuatan April bukan hanya pada popularitas sesaat, melainkan pada stempel pengakuan dari para maestro yang membuatnya memiliki kredibilitas yang sulit digoyahkan oleh artis viral lainnya. Masa depan April kini terlihat sangat cerah dan bersinar, seolah seluruh alam semesta sedang berkonspirasi untuk menjadikannya bintang paling terang di langit dangdut tanah air. Keberhasilan April menembus panggung 80 tahun Rhoma Irama adalah bukti bahwa kombinasi antara kerja keras, karakter yang kuat, dan kerendahan hati akan selalu menghasilkan jalan menuju puncak kejayaan yang hakiki. Penutup, Syok Nasional dan Harapan Baru dari tangan April Cirebon. Sebagai penutup dari segala keriuhan dan kejutan yang mengguncang ini, kita semua harus mengakui bahwa April Cirebon telah berhasil menciptakan sebuah fenomena syok nasional yang sangat positif. Dari seorang finalis yang hanya meraih posisi juara 3, ia kini telah bertransformasi menjadi ikon harapan baru bagi jutaan orang yang percaya pada kekuatan proses. Konser 15 Februari di Cirebon nanti akan menjadi pembuktian akhir bahwa dangdut masa depan benar-benar ada di tangan yang tepat. Keberanian Rhoma Irama untuk menggandeng April adalah sebuah kado terindah bagi bangsa Indonesia. Sebuah tontonan yang akan menyatukan perbedaan usia, selera, dan latar belakang dalam satu harmoni musik yang agung. Terima kasih kepada April yang telah membawa nama harum Cirebon ke panggung sejarah sang legenda. Dan terima kasih kepada Bang Haji yang tetap konsisten menjaga marwah musik ini hingga usia 80 tahun. Mari kita kawal momen ini dengan penuh doa dan dukungan. Karena apa yang akan kita saksikan nanti bukan sekadar konser musik, melainkan sebuah perayaan kehidupan, bakat, dan cinta yang akan abadi dalam ingatan sejarah musik Indonesia selamanya. Dangdut Indonesia melalui tangan April dan restu sang raja kini resmi melangkah ke gerbang keemasan yang baru.